Um, ya, uh, selamat datang teman-teman untuk kembali mengikuti ibadah PPM kita hari ini untuk melanjutkan PPM Kristologi part 2. Yang dimana sebelumnya part 1 itu udah ada, mungkin boleh teman-teman lihat ke YouTube Perkantas kalau part 1 belum join. Oke, aku mempersilahkan kita mengambil waktu teduh sebelum masuk ibadah. Waktu teduh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana Engkau selalu menyertai setiap hal dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami ingin belajar Tuhan, belajar memahami Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kiranya Engkau yang boleh berkati setiap jaringan kami, device kami, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti pembinaan paket mahasiswa ini dengan berjalan dengan baik sampai akhirnya ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong berkati juga teman-teman kami yang belum hadir, kiranya boleh hadir juga bersama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah PPM ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom teman-teman, aku kembali menyapa kita semua. Sungguh Allah hadir dimanapun kita berada pada saat ini. Ia hadir di tengah-tengah kita apabila kita diam dengan hormat, tubuh serta jiwa tunduk menghadap Dia. Marilah kita menyerahkan hati kita ke dalam kerendahan pada Dia, dan mari kita bernyanyi, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
pewarta, dipersilakan. Masih dengan sikap yang teguh, masih dengan sikap menghadap tahta Tuhan. Segala kuasa, kekuatan, semua alam ciptaan tunduk di bawah tahtanya. Dan segala hal menakjubkan, tidak ada yang dapat membandingkan betapa besar kemuliaan-Mu Tuhan. Rela mati untuk menebus dosa-dosa kami, seperti bunga mawar yang diinjak-injak di tanah. Namun, terpujilah Engkau Tuhan membuktikan kebesaran-Mu kepada dunia ini. Mari menyembah Allah dengan bernyanyi above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oke, saat ini kita masuki firman Tuhan yang disampaikan Bang Niko. Tapi aku mengingatkan lagi untuk jika kita ada pertanyaan selama pemberitaan firman, dipersilakan teman-teman nanya dari kolom chat ataupun juga boleh open mic. Bang Niko, dipersilakan.
Oke, saya coba share screen dulu teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. 2 minggu lalu kita banyak berbicara tentang mengenal siapa itu Yesus Kristus. Dan kemudian 2 minggu lalu kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia untuk karya keselamatan kita. Jadi Allah satu pribadi dengan dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, hari ini kita akan banyak memikirkan apa artinya kemudian pengenalan Kristus dalam kehidupan serta pelayanan kita di PMK. Tentu saja karena waktu kita sangat terbatas, maka kita akan memilih beberapa aspek dan kalau saya bisa, saya akan berjanji akan menggunakan waktu lebih banyak di dalam diskusi. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami agungkan dan kami muliakan Engkau, Allah Tritunggal. Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, sehingga kami dapat mempunyai satu relasi dengan Allah. Kiranya ya Tuhan, pengenalan kami, pengetahuan kami akan Yesus Kristus, itu menolong kami ya Tuhan. Apa artinya ketika kami berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apa artinya itu di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami? Kiranya kembali ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami dapat memahami, tidak hanya mengetahui, menambah pengetahuan kami, tetapi setiap pengenalan kami membawa kami ya Tuhan kepada satu komitmen untuk mengikuti Kristus di dalam pemuridan, dan pada akhirnya kehidupan kami adalah doksologi, kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, teman-teman yang akan mendengarkan, semua kami yang ambil bagian di dalam PPM hari ini, dan juga nanti di dalam interaksi kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, ketika nanti rekaman ini didengarkan oleh banyak orang, kiranya juga menjadi berkat dan membawa suatu pengenalan kepada Allah yang sejati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, saya awali dengan mengekspos secara cepat keutamaan Kristus dan kemudian apa dampaknya bagi kita. Nah, ketika berbicara keutamaan Kristus, tentu selalu saya akan berbicara tentang duinatur Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itulah keutamaan Kristus, dan di dalam kasih-Nya yang besar kemudian merendahkan diri, mengambil rupa menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati untuk membawa kita kembali kepada Allah, untuk memberikan kembali kepada kita apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan saya akan ekspos Kolose 1 ayat 15 sampai 23, walaupun secara cepat saya akan melakukannya. Nah, teman-teman, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, teman-teman, ayat 15 sampai ayat 17 ini
Ini menyatakan supremasi Kristus atas seluruh ciptaan atau keutamaan Kristus atas seluruh ciptaan dan sekaligus mengungkapkan bahwa Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus yang telah mengambil rupa menjadi manusia itu adalah Allah. Itu yang menyatakan supremasi Kristus atas seluruh ciptaan. Mari kita lihat teman-teman. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah citra kasat mata dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat satu bagian ayat paralel Ibrani 1 ayat 3, teman-teman, ikon gambar Allah itu disejajarkan dengan doxa. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Teman-teman, ada kesejajaran antara ikon dan doxa. Doxa dalam pemunculan setiap kali berbicara kemuliaan itu adalah the divine glory, immediate presence, suatu yang menyatakan kehadiran dari Allah sendiri. Maka kita bisa memahami gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah representasi dari Allah di dalam inkarnasi manusia. Nah, itulah yang diungkapkan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun mengenal Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan itu juga sekaligus nanti diungkapkan di dalam Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Nah, ini menegaskan manusia Yesus Kristus dalam rupa manusia yang mereka lihat itu adalah Allah. Yesus Kristus, citra gambar Allah dari Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, ini sekaligus sebenarnya mau menunjukkan bahwa bagian Kolose 1 ini tidak pernah mengungkapkan Yesus Kristus sebagai ciptaan karena dibuka dengan gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, ini teman-teman, saya mau kemudian masuk kepada bagian ini. Nah, keutamaan Kristus atas seluruh ciptaan itu kemudian diungkapkan dengan ialah yang sulung. Nah, yang sulung itu apa artinya? Sebenarnya sudah dijelaskan lebih utama dari segala yang diciptakan. Keutamaan Kristus over all creation. Jadi, teman-teman, pertanyaannya ini yang menjadi kemudian bidat Arianisme yang juga dipakai oleh saksi Yehova. Bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan yang utama. Tapi tetap ciptaan. Nah, apakah ketika berbicara yang sulung itu berarti urutan waktu? Nah, kalau nanti kita lihat pada ayat 18, tentu kalau kita sejajarkan kata yang sulung muncul nanti ayat 18, jelas ini bukan soal kronologis waktu, bukan urutan waktu, tetapi yang sulung itu dijelaskan oleh lebih utama menurut kehormatan, kedudukan. Yang sulung itu berarti yang utama. Kata yang digunakan di situ adalah prototokos. Artinya the primary one, yang terutama, keutamaan. Kristus superior, mempunyai supremasi atas seluruh ciptaan. Nah, itulah yang diungkapkan di bagian ini. Dan supremasi over all creation itu kemudian ditegaskan pada bagian berikutnya. Yesus Kristus adalah pencipta. Dan sekali lagi menegaskan Yesus Kristus yang
kasat mata, manusia kasat mata itu adalah Allah. Kristus adalah pelaku. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Lihat, di dalam dia, oleh dia, dan untuk dia. Kristus adalah pelaku dan ahli waris penciptaan. Bahkan seorang yang bernama Moll mengatakan Kristus agen, instrumen, sebab, sumber, tujuan, suasana dari seluruh penciptaan. Dan itu yang diungkapkan Yohanes 1 ayat 3 bahwa segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, teman-teman, bukankah ayat ini yang teman-teman sering pakai, Roma 11 ayat 36, tos-tosan setiap kali memulai pelayanan? Nah, kalau teman-teman pakai ini, maka itu suatu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan kemudian, tidak hanya sebagai pencipta, Yesus Kristus dinyatakan Allah yang kekal, penopang seluruh ciptaan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Maka sudah gugur semua ungkapan Arianisme yang menyatakan ia adalah ciptaan pertama. Bayangin, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia ada sebelum penciptaan. Yohanes 1 ayat 1. Segala sesuatu ada untuk dia. Dan ia penopang, pemelihara seluruh ciptaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, teman-teman, kita melihat bagian pertama, keutamaan Kristus. Supremasi Kristus atas seluruh ciptaan. Dan ini menyatakan manusia Yesus Kristus yang kasat mata itu adalah Allah. Dan dari konteks supremasi Kristus atas seluruh ciptaan, Paulus kemudian beralih ke supremasi Kristus di dalam jemaat. Dan ini menjelaskan mengapa Allah menjadi manusia. Kita masuk kemudian pada bagian berikut. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus. Lihat, tubuh jasmani, daging, kalau istilah Roma, daging, sarx. Manusia Yesus Kristus untuk oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat 18 sampai ayat 22. Supremasi Kristus atas jemaat. Dan ini mengungkapkan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Seperti saya katakan tadi, persis pemahaman ialah yang sulung menjelaskan lebih utama dari segala sesuatu. Dari mana kita lihat? Kalau ini kronologis urutan waktu, maka Yesus Kristus bukan yang pertama kali dibangkitkan. Sebelum Yesus Kristus ada yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian. Berarti Yesus Kristus bukan yang pertama dibangkitkan.
Jadi yang sulung bukan soal urutan waktu. Tetapi apa artinya ketika dikatakan ialah yang sulung? Kristus bukan yang pertama dibangkitkan. Tetapi Kristuslah yang paling penting. Yang paling utama di antara semua yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Apa yang membedakannya? Yang dibangkitkan mati lagi. Tetapi Kristus dibangkitkan, tidak mati lagi. Oke, jadi apa kemudian kesimpulannya? Kesimpulan yang sulung itu sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Dan ayat 19 kemudian menunjukkan Yesus Kristus itu Allah yang telah mengambil rupa manusia. Segala kepenuhan Allah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berdiam di dalam Kristus. Nah teman-teman, kalau nanti kita lihat tenses yang digunakan di ayat 19 ini adalah bentuk aorist tense. Kemudian nanti kalau Kolose 2 ayat 9 berdiam, itu bentuk present tense. Berarti dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah kemudian teman-teman, bagian ayat 20 sampai 22 menjelaskan Yesus Kristus yang Allah itu. Mengapa mengambil rupa manusia? Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara Allah dan manusia. Yesus Kristus hanya Dia jalan pendamaian. Berkali-kali kalimat ini memperdamaikan, pendamaian, memperdamaikan, pendamaian, diperdamaikan. Ini mengungkapkan di dalam dosa. Bahasa surat Roma. Kita adalah seteru Allah, keterpisahan dengan Allah, mati, tidak bakalan bisa melihat Allah. Dan Yesus Kristus, satu-satunya mediator, satu-satunya yang menjadi jalan pendamaian. Kenapa? Hanya Kristus yang bisa mengalahkan musuh yang terkuat. Dan itu dinyatakan di dalam kebangkitan. Hanya Kristuslah. Roma 8 ayat 3 kemarin. Hanya Allah yang sanggup mendamaikan. Tetapi yang menjalankannya, yang menerima hukuman adalah Kristus di dalam daging manusia, Yesus Kristus. Nah teman-temanku, dari sini kemudian kita bisa memikirkan beberapa hal. Di dalam Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Roma 3 ayat 25 itu satu hal yang penting. Sebab Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Seringkali kalau ditanya, mengapa hanya Yesus Kristus? Karena hanya Yesus Kristuslah yang ditentukan Allah. Dan pendamaian itu oleh darah salib Kristus. Kematian Kristus. Nah, apakah hasil pendamaiannya? Ayat 21. Yang dulu jauh seteru Allah, sekarang diperdamaikan di dalam manusia, tubuh jasmani Yesus Kristus oleh kematian. Dan tujuan pendamaian menunjukkan kepada kita, tujuan keselamatan kita, tidak hanya soal masuk surga, tetapi menempatkan jemaat kudus di hadapan Allah. Suatu proses pemulihan, restorasi dari gambar Allah. Nah teman-temanku, saya sekarang masuk kepada, lalu apa artinya keutamaan Kristus itu bagi jemaat? Keutamaan over all creation. Dia Allah. Dia pencipta. Dia penopang segala sesuatu. Allah mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk pendamaian. Satu-satunya perantara. Maka dia adalah kepala gereja. Supremasi di dalam gereja. Lalu apa artinya kan kemudian ayat 23 menjelaskan itu. Maka ayat 23 dimulai dengan sebab itu. Sebab apa? Sebab keutamaan Kristus di atas.
maka jemaat harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Teman-temanku, dari sini kemudian saya mau masuk kepada beberapa aspek yang bisa kita pikirkan. Dalam surat Kolose ini dikatakan iman. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Jangan mau digeser pengharapan akan Injil. Kemudian berbicara apa inti dari misi pelayanan pemberitaan Rasul Paulus. Kristus. Lalu kemudian masuk kita pada beberapa aspek yang bisa kita pikirkan setelah kita melihat. Mulai dari kemarin terus kita berbicara keutamaan Kristus, duinatur Kristus, mengapa Allah mengambil rupa menjadi manusia. Nah, teman-temanku, dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada satu frasa yang secara melimpah mengungkapkan keutamaan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Frasa dalam Kristus. In Christ and Christo. Nah, teman-teman, nanti coba kalian hitung. Dalam Perjanjian Baru kita begitu banyak menemukan frasa di dalam Kristus atau frasa yang setara. Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan. Bahkan di dalam surat Kolose ini tadi kita ulang berkali-kali. Di dalam Dia, di dalam Dia. Nah, di dalam satu catatan tulisan dikatakan dalam tulisan Rasul Yohanes ada 26 kali frasa di dalam Kristus. Dan dalam surat-surat Rasul Paulus ada 216 kali ditemukan frasa-frasa ini. Ini mengungkapkan bagaimana sentralnya Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Maka saya bingung kalau ada orang masih menyatakan dirinya Kristen, tapi tidak percaya umpamanya bahwa Yesus Kristus bangkit, bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Allah, dan masih mengakui dirinya Yesus Kristus, dirinya Kristen. Begitu sentral. Nah, teman-teman, kalau kita meneliti lebih dalam, maka kita menemukan semua doktrin penciptaan dan keselamatan, khususnya keselamatan, di dalam Alkitab akan dihubungkan dengan frasa ini. Maka kita bisa menyimpulkan, teman-teman, frasa di dalam Kristus. Semua pikiran, rencana, tindakan, dan aktivitas Allah di dalam penciptaan dan keselamatan manusia, semuanya berada di dalam konteks Kristus. Keutamaan Kristus. Secara khusus bicara, teman-teman, rencana Allah, keselamatan, pemulihan kerajaan Allah, maka kita lihat grand design kekal Allah. Efesus 1 ayat 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, akan meneguhkan inaugurasi dari Kristus, supremasi Kristus, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, teman-temanku, apa implikasinya bagi kehidupan seorang Kristen? Keselamatan kita sebagai bagian dari rencana agung Allah. Maka seorang Kristen diselamatkan, dipanggil untuk betapa sentralnya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Maka teman-teman, kita seringkali bikin tema cantik. Tapi sering nih, tema Christ-centered life. Tapi apa sih artinya?
Saya kutip misalnya salah satu, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betapa sentralnya. Berbicara tentang kekristenan, tidak bisa dipisahkan betapa sentralnya Kristus, keutamaan Kristus. Bukunya John Stott yang The Incomparable Christ, Kristus yang tiada tara. Dan dia menuliskan seluruh Alkitab, pasal-pasal dari Alkitab merujuk Yesus Kristus yang tiada tara. Nah, teman-temanku, lalu mari kita lihat kemudian beberapa aspek di dalam kehidupan kita. Pertama, saya mau melihat yang paling mendasar. Berbicara tentang iman. Kristus adalah pusat iman Kristen. Bukan Kristen dia kalau nggak mengakui ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Teman-temanku, saya rindu kita yang berkumpul pada hari ini di tempat ini. Gak ada iman Kristen kalau tidak sampai kepada satu pengakuan ini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya Allah mengambil rupa manusia. Mati karena dosa-dosa kita. Telah dikuburkan, membuktikan kematiannya. Dan ia telah dibangkitkan. Dan bahkan kemudian teman-teman, nanti kita lihat. Kemarin kita baru merayakan kenaikan Kristus. Ia saat ini naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bertakhta di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Teman-temanku, maka kita dipanggil seperti Kolose 1 ayat 23. Bertekunlah di dalam iman. Tetapi dasarnya Ibrani menyatakan Kristus perintis, pemimpin dan penyempurna iman kita. Teman-temanku, saya kekristenan sangat berbicara tentang realita. Ketika berbicara bertekun di dalam iman, maka seringkali kita berkata bagaimana bertekun di dalam iman, di dalam dunia yang berdosa ini. Atau kata pengkhotbah, hidup di bawah matahari ini. Tetapi itulah arti keimaman Kristus. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berbicara tentang iman, mata yang tertuju kepada Yesus. Dan itu yang memimpin, Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ia yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku, kekristenan begitu realistis. Kita lemah, kita masih hidup dalam dunia berdosa. Tapi kita tidak bisa kemudian berdalih. Kenapa? Ada imam besar yang memimpin dan membawa iman kita di dalam kesempurnaan. Memang tidak bukan karena kita. Maka mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Allah. Dan itu diungkapkan bertekun dalam iman. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu apa bagian kita? Marilah dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Teman-temanku, wow, begitu indah. Inilah iman dan pengharapan Kristen. Kita terus pengharapan akan kedatangannya yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Kita sekarang di dalam banyak pergumulan. Tapi teman-teman, ada sering yang satu kita lupakan. Kristus, karya Kristus memang secara pertama adalah substitusi, menggantikan kita. Tetapi penebusan Kristus juga itu mengikut sertakan kita, mempersatukan kita bersama Kristus, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maka bicara Roma 6, bagaimana melawan dosa, bagaimana hidup menjadi alat-alat kebenaran dalam kesatuan, persekutuan dengan Kristus. Bukankah kita telah mati, ditenggelamkan di dalam kematian Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Dan Kristus setelah dibangkitkan, ia hidup bagi Allah dan kita pun dimampukan. Bicara iman. Kedua, teman-temanku, berbicara tentang pelayanan. Saya hanya akan berbicara tentang berita yang disampaikan. Maafkan teman-temanku, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu di dalam ibadah kenaikan gereja, ayat yang digunakan begitu luar biasa, teman-teman. Kisah 1 ayat 8. Kemudian Lukas 24 yang di dalam namanya, di dalam nama Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Lalu apa kemudian aplikasinya? Marilah kita hidup baik-baik. Marilah kita banyak melakukan kebaikan kepada banyak orang. Kemudian dibuatlah satu video akan kebaikan banyak orang. Saya mengatakan itu tidak salah. Tetapi kita seringkali kehilangan inti berita kita. Kekristenan kemudian tidak ubahnya. Bagaimana kehidupan yang lebih baik. Pesan-pesan moral. Tetapi Kolose tadi mengatakan, teman-temanku, Kristus dan karyanya adalah inti pemberitaan kita dalam seluruh pelayanan, dalam seluruh misi kita. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Apa inti beritanya? Kristus dan karyanya. Saya khawatir, saudaraku, apalagi di masa-masa pandemi ini, di mana-mana berita kita hanyalah seputar tenang, jangan takut, Tuhan pasti pelihara, Tuhan menyertai. Ya, betul, itu betul. Tetapi inti beritanya adalah Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Setelah Pentakosta itu, maka Rasul Paulus mengatakan, apa beritanya? Teman-temanku, kisah 2 itu mengungkapkan secara jelas kepada kita. Saya hanya baca, enggak semua, jangan takut. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dan teman-teman terus sampai kemudian ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dua Korintus 4 ayat 5. Berulang kali Rasul Paulus, saya hanya kutip beberapa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan,
tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, apa inti berita kita? Michael Horton di dalam bukunya Core Christianity, kemudian nanti saya akan kutip juga, dia berkata, ada banyak orang Kristen ketika yang dikhotbahkan, Yesus, pernah dulu katanya stiker bertebaran di mana-mana, Yesus adalah jawaban. Tetapi kemudian banyak yang meninggalkan Kristus. Kenapa? Yesus adalah jawaban. Tidak selesai. Bukan makin baik kehidupan saya secara jasmani. Tidak selesai masalah keuangan saya. Bagaimana Yesus adalah jawaban? Banyak orang memperalat, mendapatkan Kristus, percaya kepada Kristus untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nanti kita akan masuk kepada pemuridan. Saya akan berbicara tentang pemuridan tentang hal ini. Inti berita kita, Yesus Kristus. Teman-teman, Kristus dan karyanya adalah inti pemberitaan. Maka seperti Rasul Paulus di dalam surat Roma, dia sampai berkata, aku rela terkutuk. Asal saja orang-orang sebangsaku bisa mengenal Kristus. Satu pemahaman. Hanya Kristus satu-satunya perantara. Bukankah pemahaman Yesus Kristus, hanya Kristus satu-satunya mediator, itu menantang kita akan inti pemberitaan kita? Atau ke dalam surat Timotius dia mengatakan, aku pelayan yang memberitakan janji tentang hidup. Maka renungkan ini teman-temanku. Kita berbicara, kita melakukan banyak kasih, meneruskan kasih Allah bagi dunia ini. Tapi tidak ada kasih yang paling besar yang bisa kita nyatakan kepada orang lain selain Kristus. Memberitakan janji tentang hidup. The promise of life. Menyelamatkan dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Mari kita lihat keluarga kita. Mari kita lihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat PMK kita. Adakah berita, inti pemberitaan kita adalah Kristus? Saya tidak mengatakan hal-hal yang kita lakukan bahwa Tuhan menyertai di masa pandemi. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan, ya, itu adalah bagian dari berita. Tetapi kemudian Michael Horton mengatakan, kayaknya Yesus adalah jawaban. Pertanyaan yang harus kita rubah. Yesus adalah juga mendefinisikan pertanyaan terbaik kita. Apa sih sebenarnya yang paling kita butuhkan? Apa inti yang paling kita butuhkan? Jadi Yesus Kristus bukan hanya jawaban. Tapi Yesus Kristus mendefinisikan pertanyaan yang terbaik bagi kita. Teman-temanku, kemudian berikutnya berbicara tentang ibadah. Yesus Kristus kepala gereja. Batu penjuru gereja. Maka ibadah berpusat kepada Yesus Kristus. Teman-teman, dalam bukunya saya suka tunjukin. Constance M. Cherry dalam bukunya Arsitek Ibadah mengatakan, apakah Anda terkejut ketika saya menyimpulkan bahwa pribadi dan karya Yesus Kristus tidak dikenali, diakui sebagai sentral di dalam banyak ibadah pada zaman ini? Saya kutip beberapa dia katakan. Ibadah yang berpusat kepada Kristus mengakui supremasi Kristus di dalam ibadah. Menyambut kenyataan kehadiran Yesus Kristus yang bangkit dalam konteks ibadah komunitas beriman. Menundukkan diri di bawah peran keimaman Yesus Kristus sebagai pihak yang terutama dalam ibadah. Mediator antara Allah dan umat Allah. Menolong umat yang beribadah mengasihi dunia yang merupakan implikasi dari ibadah dengan sentralitas Kristus. Tentu ini satu topik sendiri. Tapi nanti beberapa kita bisa diskusikan. Teman-teman dia mengatakan, ibadah saat ini begitu miskin secara verbal meninggikan Kristus.
maafkan saya, dengan segala hormat kepada pencipta lagu. Saya tahu Jonathan Prawira kayaknya ya. Ku telah mati. Itu lagu dari 1 Petrus itu kayaknya, yang apa namanya? Bukan dengan apa tuh? Bukan dengan emas dan batu. Itu jelas-jelas teman-temanku. Lihat lagunya. Gak ada Kristus. Darah siapa? Yang mahal. Lalu kemudian kita berkata, langsung di ininya, ku telah mati dan tinggalkan dosa-dosaku. Bagaimana mungkin kau mati tinggalkan dosa-dosamu? Kalau kau tidak kenal siapa yang mati? Darah siapa yang dicurahkan? Jelas itu di surat Petrus. Darah Kristus, anak domba yang tak bercacat. Kita senang sekali kemarin lagu ketika salah seorang jenderal, Pak Wiranto, berbicara, apa tuh? Dan mukjizat itu nyata. Teman-temanku, itu lagu terlalu gak ada pengungkapan. Terlalu self-lyric dan tidak ada pengungkapan identitas Kristus, identitas Allah Tritunggal. Teman-temanku, saya tidak dengan segala hormat atas kepada para pencipta lagu itu. Tetapi mari kita lihat lagu-lagu dalam ibadah kita pun. Bagaimana kita meninggikan Kristus. Keempat, berbicara tentang kepemimpinan Kristen. Teman-teman, saya tidak akan bahas ini lagi. Karena nanti kalau yang belum ikut, lihatlah kemarin P5W terakhir. Tadinya saya mau bahas lebih. Lihat P5W terakhir. Kepemimpinan Kristen sebenarnya berbicara tentang menjadi seorang pelayan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Dan perasaan pikiran apa yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kemudian diungkapkan. Yang kemudian tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Meninggalkan seluruh hak. Melepaskan hak kesetaraan yang menjadi hak itu. Untuk apa? Mengambil rupa menjadi manusia. Jadi hamba. Dalam keadaan hamba kematian yang paling hina. Untuk mendatangkan kehidupan kepada kita. Maka teman-temanku, saya hanya mau menyampaikan. Seringkali kita berbicara ini. Tapi apa motif Kristus di balik itu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Biasanya ini pembasuhan kaki ini kita hanya melihat soal kerendahan hati. Tetapi di mana kuncinya sebenarnya di ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-murid. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Kepemimpinan Kristen adalah melayani yang dimotivasi kasih. James Montgomery Boyce mengatakan, pembasuhan kaki itu representative act of love, demonstrating the whole ministry of Jesus. Dan itu yang diungkapkan kemudian. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya dirinya baginya. Teman-temanku, saya kutip Rasul Paulus. Wah, saya ini kepemimpinan Kristen. Maaf, saya sedikit sharing-sharing. Kalau saya lihat IG ya, kalau umpamanya diangkat jadi koordinator dan kemudian bosku, oke lah, itu hanya main-main. Tapi tanpa sadar kita memperlakukan kepemimpinan di dalam persekutuan, di dalam pelayanan kita, bosku.
Atau, wow, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Bahkan teman-teman di dalam satu kampus, dia ketua persekutuan, pacarnya dipanggil Ibu Gembala. Wow. Wow. Enggak kepemimpinan Kristen. Lihat teman-temanku. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Tujuannya sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kepemimpinan Kristen. Suatu perendahan diri karena kasih. Mari berjuang. Di tengah-tengah pandemi ini, kemarin kita banyak berbicara. Saya ambil kemarin room 3 berbicara tentang kelompok kecil dan inti pembicaraan. Kita udah WA nggak direspon, kita udah ini nggak direspon. Nanti mereka pikir siapa kita. Dan Bang Riko ngomong, lakukan segala cara untuk merespon menghubungi dia. Wow. Dan terakhir teman-temanku tentang pemuridan. Teman-teman, saya mau cepat di sini. Siapakah seorang murid itu sebenarnya? Ya, itu saya akan masuk kepada Yesus sudah merumuskan sebenarnya murid dan pemuridan sejak pertama kali ia memanggil murid-murid yang pertama. Apa itu murid dan pemuridan sejak Yesus memanggil murid-murid yang pertama? Jadi inilah tahap pertama. Murid itu menerima panggilan anugerah Allah untuk percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari ikutlah aku. Bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kamu akan kujadikan menerima panggilan untuk mentransformasi diri karena mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagian terakhir adalah menerima panggilan untuk mentransformasi lingkungan sekitar. Penjala manusia. Dipanggil untuk menghasilkan buah. Menghasilkan murid Kristus. Namun teman-teman, pemuridan sejati dibangun di atas ketuhanan Kristus. Tetapi saya mau masuk kemudian, saya terinspirasi dari pertanyaan yang core Christianity ini. Ketika dia berkata, Yesus adalah jawaban. Dan kemudian tanpa mengatakan, tanpa menyangkal bahwa semua masalah, kesepian, pengabaian, rasa bersalah, apa yang kita inginkan, relasi, masalah keuangan, kesehatan, itu adalah realita yang nyata. Tetapi ketika kita berbicara Yesus adalah jawaban, seringkali pemuridan kita menjadi murid Kristus, menjadikan dia Tuhan untuk mendapatkan supaya dia menjadi jawaban dari semua aspek-aspek tadi. Tetapi tampaknya Alkitab tidak berbicara seperti itu. Apa artinya ketika tadi kita berbicara keutamaan Kristus? Yesus yang terutama, ketuhanan Kristus. Maka teman-teman, saya mau masuk kepada satu perenungan terakhir. Teman-teman, pemuridan kita haruslah menolong seorang murid betul-betul percaya dan menghidupi bahwa Yesus adalah Tuhan, the supremacy of Christ over everything. Dan ini kemudian yang bisa menjelaskan kemudian kepada kita, kalau pemuridan kita hanya berbicara bahwa ketika Yesus Kristus adalah jawaban dari seluruh aspek kehidupan kita, Alkitab tidak bicara seperti itu. Alkitab bicara Yesus Kristus adalah segala-galanya, maka segala sesuatu kulepaskan untuk yang segala-galanya itu.
Sekali lagi, pemuri dan menolong betul-betul percaya dan menghidupi bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala-galanya. Termasuk sumber kepuasan, sumber seluruh makna kehidupan ini. Maka murid yang rela melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh Kristus. Pemuridan kita harus sampai kepada hal ini. Setelah Yesus berkata, kemudian menyangkal diri memikul salib, Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Ketika segala sesuatu tidak bisa dilepaskan, maka Yesus belumlah Tuhan. Yesus belumlah yang terutama. Yesus belumlah segala-galanya. Teman-temanku, Yesus ngomong begini. Ini kalau bicara Yesus segala-galanya, maka hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, sukacita loh, pergilah ia lepas seluruh miliknya untuk dapat yang paling berharga itu. Atau seperti mutiara, dia jual lepas segala sesuatu untuk mendapatkan mutiara yang paling berharga itu. Teman-teman, pemuridan kita. Apakah pemuridan kita memimpin orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah segala-galanya. Bukan seperti yang ditertawakan oleh Michael Horton. Yesus adalah jawaban. Betul. Yesus, aku mau mengikuti Kristus untuk mendapatkan semuanya. Dan itulah yang diseringkan Rasul Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalanku oleh Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-temanku, saya tidak hanya berbicara tentu pertama keterikatan dosa, segala sesuatu yang kita menggantungkan kepuasan kita, tetapi juga berbicara berbagai hal. Pemuridan kita haruslah bertumbuh ke arah sana. Teman-temanku, kalau saya bisa sharing sedikit, ini bukan hal perkara gampang. Saya jatuh dalam pergumulan ketika di dalam menekuni panggilan ini saya harus melepas rumah yang saya peroleh ketika saya menjadi direktur. Di teman-teman staf perkantas sering diledek. Kamar mandinya Niko lebih besar dari kantornya Perkantas Jakarta. Tapi tiba kemudian melepas. Oh, saya nangis teman-temanku. Tetapi kemudian saya tiba kepada satu hal. Kalau ia betul-betul berharga, adakah sesuatu yang tidak bisa kulepaskan? Ia adalah Tuhan, segala-galanya. Saudaraku, hari ini pemuridan kita, mari kita, saya nggak tahu apa pride, apa yang kita tidak bisa lepaskan. Saya masuk kemudian bagian akhir, teman-teman. Seperti pertanyaan kemarin, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Betulkah ia berharga? Betulkah terutama Yesus Kristus adalah Tuhan? Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya menantang pengenalan, penyerahan, kasih, dan pengabdian diri kita kepada pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Ia berharga. Ini slide terakhir saya. Marilah kita
pemuridan kita, seluruh kehidupan kita. Berbicara Christ-centered life, marilah kita hidup untuk membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus lebih berharga bahkan daripada hidup kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh langsung untuk bertanya ke Bang Niko, atau boleh juga dari via kolom chat. Adakah teman-teman? Oke, sebelum itu saya ada pertanyaan kemarin dari yang disampaikan melalui Bang Ruben, saya akan jawab. Jadi teman-teman, merujuk pada tabel bidat Arianisme sebagai cikal bakal saksi Yehova sudah lama ada di dunia, bahkan masih eksis. Kemudian menurut pemahaman Bang Niko, apa penyebab saksi Yehova masih eksis sampai sekarang? Terima kasih. Nah teman-teman, bidat Arianisme itu dilatar belakangi dengan satu, semua teman-teman mungkin akarnya adalah gnostik, bahwa Allah itu tidak mungkin terbagi, dalam tanda kutip ya. Allah itu tidak mungkin kemudian muncul di dalam pribadi lain. Ketika dia terbagi, maka dia bukan Allah. Nah itulah kemudian, memang ini sangat terkait dengan Allah Tritunggal. Maka Arianisme kemudian berbicara bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan utama, dan Roh Kudus adalah kemudian hanya kuasa dari Allah. Kuasa dari Allah. Jadi itulah alasan yang kemudian, itu alasan pertama. Alasan kedua, kemudian bagaimana memahami apa yang disebut kemudian Yesus sebagai pengakuan iman kita, Yesus berasal atau dari Bapa, dan kemudian muncul kemudian di Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Dan ini yang kemudian membuat bahwa itulah yang membuat juga beberapa memahami Allah Tritunggal di dalam grade ranking. Nah, itu dua alasan utama. Jadi di dalam Alkitab salah satunya tadi Kolose 1, kemudian ada di Amsal, dan ada di satu lagi kalimat yang dilahirkan. Nah, sayangnya LAI menerjemahkannya diciptakan. Oke, itu beberapa alasan. Nah, kemudian alasan ketiga, seharusnya sih saksi Yehova udah gagal dari dulu. Kenapa? Ketika berbicara tentang akhir zaman eskatologis, udah berkali-kali mereka ralat. Udah berkali-kali mereka ralat. Tetapi hakikat manusia tentu nggak mau ngaku. Jadi setiap kali diralat ada aja istilahnya, ada aja pembenarannya. Nah, itulah masalah pemimpin. Para pemimpin-pemimpin itu ada pengikutnya, dan mengakui bahwa salah itu satu hal yang menjadi masalah. Jadi itu yang saya bisa ini mengapa sampai sekarang masih ada. Terima kasih. Kalau ada Bang, mungkin aku juga ingin bertanya Bang mengenai Allah Tritunggal juga. Jadi aku pernah mendengar suatu pertanyaan sih dari teman lah, dari teman yang berasal dari seberang lah gitu. Jadi sebenarnya dia ingin kayak berdiskusi lah, ingin mengetahui Allah Tritunggal itu gitu. Cuman dia temanku ini ya langsung kayak mengecap kalau Allah yang Esa itu adalah Allah yang satu, nggak sulit lah untuk
memahami bentuk Allah Tritunggal itu gitu, tiga di dalam satu itu gitu. Jadi ya bagaimana sih Bang untuk kita sebagai yang udah mendengar gitu kan tentang konsep Allah Tritunggal ini bisa lebih mudah menyampaikan ya suatu pemahaman yang baik pada teman-teman kita. Ya. Selalu, kenapa kita selalu bermasalah di dalam menjelaskan Allah Tritunggal? Karena ketika menjelaskan Allah Tritunggal, selalu kita bawa ke dalam penjelasan materi. Oke, jadi selalu penjelasannya adalah materi. Sehingga kita selalu terjebak dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Materi, maka betul, tidak mungkin 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tidak mungkin, itu materi. Jadi seluruh penjelasan yang ada, ilustrasi-ilustrasi yang ada, menjelaskannya di dalam materi, dan itu menjadi masalah. Mungkin menolong kita beberapa. Jadi Allah adalah roh. Jadi apakah kemudian kita tidak bisa menjelaskan Yesaya 40 menyatakan beyond description. Jadi tidak bisa kita menjelaskan dengan siapakah hendak kau samakan aku. Dengan siapakah hendak kau samakan Allah. Itu Yesaya 40. Jadi bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal? Ya Allah Tritunggal dijelaskan saja bahwa Allah Tritunggal adalah satu hakikat, satu esensi kealahan dalam 3 pribadi. Apakah itu mungkin terjadi? Ya mungkin. Karena Allah bukan materi. Seperti kita. Ada satu contoh, tapi ini tidak menjelaskan Allah Tritunggal. Ada satu contoh orang yang mengatakan yang bukan materi bisa dijelaskan dengan pemahaman seperti ini. Jadi ada orang yang sering ngomong berbicara tentang cinta. Oke, itu materi bukan cinta. Walaupun cinta nggak berpribadi ya. Kita itu akan mereka katakan nggak berpribadi. Tapi yang bukan materi kita bisa jelaskan. Jadi umpamanya cinta. Ketika saya mempunyai 3 orang anak misalnya, maka apakah ketika saya mencintai anak saya 100%, saya mencintai kemudian anak kedua 100%, saya mencintai anak ketiga 100%, apakah cinta saya 300%? Ya tidak. Jadi Allah Tritunggal ya seperti itu. Jadi apa yang paling baik, teman-teman, mari kita perlu pahami seluruh ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan Allah Tritunggal pasti punya kelemahan. Tidak ada satu ilustrasi apapun yang sanggup menjelaskan kealahan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ilustrasi, kita menggunakannya di dalam materi. Jadi apa yang bisa kita jelaskan? Ya seperti itu aja, nyatakan satu esensi Allah di dalam 3 pribadi. Mungkin Allah. Benar sih Bang. Jadi kalau kita emang jelaskan dari segi materi, dari perumpamaan, itu pasti akan sulit banget gitu kan. Perumpamaan banyak sih yang aku dengar juga dari yang lain gitu. Perumpamaan misalnya segelas cangkir kopi lah gitu, terus dianalogikan begitulah. Tapi benar sih ada kekurangannya itu. Dan kita memang harusnya menjelaskan secara esensi itu ya Bang. Oke Bang, ada tambahan dari di kolom chat Guntar Daniel. Shalom Bang, mungkin aku nambahin sedikit bidat esy ini apa ya? Seenggaknya nambahin saksi Yehova ya. Seenggaknya nambahin beberapa kali kata yang lain di perikop Kolose 1 ayat 15 sampai 21. Jadi kayaknya dalam Yesus diciptakan segala sesuatu yang lain-lain jadi seakan-akan kayak nggak kelihatan cacat logikanya. Yes. Jadi saksi Yehova mempunyai terjemahan Alkitab sendiri. Dan kata others ditambahin di sana.
Jadi itulah yang menjadi permasalahan. Jadi saksi Yehova mempunyai teman-teman terjemahan Alkitab mereka sendiri. Yang hanya diakui oleh saksi Yehova. Dan itu permasalahannya. Ya, saya nggak bisa ini lagi. Saya hanya betul itu apa namanya, dia mempunyai apa namanya, versi yang dia sebut Alkitab gitu. Betul. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin tanya. Aku persilahkan satu lagi kali untuk pertanyaan lagi sebelum nanti akan dialihkan ke pewarta. Bang, aku mau nanya dong, Bang. Kedengeran ke suaraku? Ya, silakan. Nah, aku nggak tahu ini mungkin melenceng apa enggak, Bang. Tapi kan ya seperti yang kita ketahui, memang doktrin yang salah satu doktrin yang paling banyak diserang di kekristenan kan itu kristologis, lain yang trinitas gitu, Bang. Nah, yang paling maksudnya dalam kristologi itu juga yang aku tahu yang paling banyak diserang itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus gitu. Meskipun nggak membahas duinaturnya, Bang. Tapi itu yang paling dibahas karena ya aku tahu Paulus juga kan berkatakan jika Kristus tidak mati dan dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan gitu. Jadi ya aku lihat ada banyak gitu yang menyerang, ada banyak yang menyerang yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, mungkin mau nanya aja sih, Bang, bukan dalam rangka maksudnya mau debat sama orang lain atau apa, tapi mungkin ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang yang ingin mengetahui tentang kebenaran kematian dan kebangkitan Kristus gitu, Bang. Karena ketika kalau saya secara pribadi mempercayai bahwa Alkitab cukup gitu untuk menjelaskan apa segala sesuatu isi Alkitab itu. Tapi kan bagi orang-orang yang bukan server kita itu Alkitabmu pasti itu mendukung semua apa yang kau katakan gitu. Tapi kalau bisa nggak Bang Niko atau ada nggak Bang Niko tahu cara penjelasan atau nggak ada tulisan-tulisan dari luar Alkitab yang bisa mendukung hal ini gitu, Bang? Karena mungkin ya itu akan lebih make sense bagi orang yang bukan Kristen untuk melihat bahwa itu benar-benar sejarah yang terjadi gitu, Bang. Oke. Yang pertama, teman-teman, bagaimanapun adalah Alkitab adalah literatur yang diakui, diterima dunia. Jadi saya mulai dari situ dulu. Tentu seperti tadi yang dikatakan Alfa bahwa orang berkata ya Alkitabmu yang akan mengatakan. Tapi bagian yang kita baca tadi teman-temanku itu salah satu yang begitu kuat menyatakannya kepada kita. Jadi dan 1 Korintus 15 tadi. Jadi saya mau masuk dari situ dulu. 1 Korintus 15 kemudian bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas ayat 5 dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, apa artinya itu teman-temanku? Sekali lagi, surat Korintus adalah surat edaran. Oke, dan diakui sebagai literatur. Dunia mengakui itu sebagai literatur. Surat edaran, maka ketika Paulus mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada 500 orang dan beberapa di antaranya masih hidup sampai sekarang, maka kalau Paulus berbohong, maka sudah gugur sejak dulu. Kenapa itu surat edaran? Jadi ingat ya, ini bukan surat kepada pribadi, itu surat edaran yang diedarkan kepada jemaat dan bukan hanya satu jemaat. Biasanya surat edaran itu diedarkan ke beberapa local church sehingga sudah gugur dari dulu. Itu bicara bagaimanapun Alkitab adalah kemudian literatur
yang diterima oleh dunia. Kemudian yang berikutnya, soal kematian Kristus itu jelas. Maka kenapa penting di dalam, dulu saya ngomong ya, pengakuan iman kita, ngapain pula nama Pontius Pilatus dituliskan? Iya kan? Oh, orang ini kita ngapain pula Pontius Pilatus kita sebut-sebut sampai akhir zaman. Nah, teman-teman, itu menunjukkan kesejarahan. Dan, nah ini dia, sejarawan Yosefus. Oke, sejarawan Yahudi yang kemudian tidak percaya kepada Kristus menuliskan itu dalam tulisannya. Jadi ada tulisan sejarawan Yosefus bahwa Kristus mati zaman Pontius Pilatus. Itu sejarah. Itu sejarah. Oke, soal kematian Kristus. Betul. Kebangkitan Kristus tidak dituliskan oleh Yosefus. Yosefus hanya menuliskan bahwa kira-kira kalimatnya begini. Saya tidak hafal persis. Menuliskan bahwa seperti dinyatakan oleh para rasul bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya kekristenan, mereka mati-matian untuk memperjuangkan kekristenan, dan itulah sebabnya kekristenan ada terus sampai ketika dia menuliskan itu. Jadi itu menunjukkan satu tulisan. Nah, teman-temanku, kalau kemudian mau lebih banyak lagi melihat hal ini, coba kemudian lihat satu buku dari Michael Licona. Di sana ada banyak ungkapan-ungkapan yang dari salah satu bukunya udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu buku Michael Licona. Kemudian yang kedua adalah ada YouTube-nya Michael Licona. Nah, teman-teman, jadi dia mengatakan apa yang terjadi, dan itu yang tulisan Yosefus. Apa yang terjadi dengan murid-murid yang begitu penakut, tetapi Yosefus menuliskan karena mereka menyatakan telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, itulah yang membangkitkan mereka untuk hidup memberitakan Kristus, dan itulah sebabnya kekristenan masih ada sampai saat itu. Sampai sekarang ketika dia menuliskan itu. Kemudian, salah satu hal yang menarik dalam teman-teman Michael Licona menuliskan, dan saya setuju. Teman-teman, soal perempuan. Kalau murid-murid mau berbohong, maksudnya semua penulis Injil mau berbohong tentang kebangkitan Kristus, mau ngarang-ngarang cerita tentang kebangkitan Kristus, mau nggak kamu mengarang cerita dan kemudian kamu menuliskan saksi yang sangat lemah? Pasti tidak. Teman-teman, di dalam segala tulisan, maafkan saya, perempuan pada waktu itu tidak didengar kesaksian. Begitu rendah kesaksian wanita. Dan bagaimana seluruh penulis Injil mau mengarang suatu cerita kebangkitan Kristus, dan saksinya yang menyaksikannya pertama adalah para perempuan. Ngerti maksudnya saya ya? Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau Injil itu, para penulis Injil mau karang cerita tentang kebangkitan Kristus, ya dia cari dong yang menguatkan. Masa dia menuliskan bahwa yang menjadi saksi itu adalah perempuan. Which is pada waktu itu perempuan begitu direndahkan, nggak didengar kesaksian. Maka kenapa dia perempuan yang digunakan saksi? Ya karena itulah fakta kejadian. Itu yang saya ingat beberapa poin-poin yang mungkin kita bisa kemukakan. Nah, kemudian di sana ada beberapa tulisan
yang menunjukkan bahwa kemudian sejarawan. Tentu ada beberapa sejarawan Romawi itu sudah di tahun, kalau nggak salah di tahun 200-an atau 300-an. Nah, sejarawan Josephus itu paling awal. Kemudian ada sejarawan Kristen. Nah, itu kita mempunyai bukti-bukti yang masih sangat dekat dengan Kejadian. Nah, itu yang banyak tulisan-tulisan yang masih sangat dekat dengan Kejadian, dan itu menunjukkan kisah kebangkitan Kristus adalah benar. Sekali lagi, teman-temanku, kalau itu bohong sudah gugur dari awal. Tapi bukti-bukti kekristenanlah yang paling menunjukkan. Kalau kita bicara bibliologi nanti, bukti-bukti tulisan kekristenanlah yang paling dekat dengan Kejadian. Mungkin itu beberapa, nanti kalau saya terpikir lagi saya akan sampaikan. Oke Bang, terima kasih Bang Niko untuk pemaparan diskusinya. Mungkin waktu kita sangat terbatas banget gitu. Kayak ya mungkin banyak pertanyaan yang mungkin udah terlontar di pikiran teman-teman, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin teman-teman boleh nanti chat ke pengurus-pengurus yang ada di PMKJ di wilayah masing-masing, nanti disampaikan kepada Bang Niko gitu. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut akan nanti Bang Niko bagikan melalui pengurus. Silakan kepada pewarta. Shalom teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan warta. KPM hari ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada pelayan yang boleh memberikan dirinya untuk melayani pada hari ini. Mari kita berikan apresiasi kepada pembicara kita, ada Bang Niko, MC kita ada Eben dari STMI 2017, singer kita ada Jeremy dari STAN 2018, pemusiknya ada Hizkia Jauhar dari STMI 2019, asar pewartanya ada aku sendiri dari Daniel dari FTU 2017. Mari kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman kita atas pelayanannya melalui kolom chat. Selanjutnya, nah teman-teman, kita minggu depan akan kembali lagi bertemu bersama di wilayah kita masing-masing di hari Senin dan juga Selasa. Kita akan kembali membahas Yeremia dengan bentuk pendalaman Alkitab. Nah, pendalaman Alkitab kita akan diambil dari Yeremia 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membaca perikop terlebih dahulu dan untuk datang lagi di PA kita minggu depan. Nah, lalu teman-teman bagi yang kemarin di pertemuan pertama tidak sempat untuk hadir karena berhalangan, kita juga ada rekaman terkait PPM Kristologi bagian pertama yang kita laksanakan 2 minggu lalu. Nah, teman-teman silakan untuk buka YouTube dari Perkantas Jakarta dan silakan ditonton untuk video yang kemarin. Nah, teman-teman kita juga ada buletin doa Nehemia di mana kita akan mendoakan pokok doa dari teman-teman kita dari kampus-kampus lain. Silakan boleh diakses di bit.ly/BD Nehemia. Itu teman-teman boleh baca dan boleh bagikan ke teman-teman di kampusnya masing-masing. Selanjutnya. Nah, teman-teman kita juga akan ada pojok doa Perkantas Jakarta di mana teman-teman bisa mengirimkan pokok doa teman-teman dan berkonsultasi juga secara langsung dengan staf-staf yang ada. Nah, teman-teman itu bisa mengirimkan pokok doanya melalui link yang tersedia di flyer itu. Silakan juga untuk follow Instagramnya serta emailnya bisa dilihat juga teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan ada pre-graduate weekend, itu di mana teman-teman yang tahun akhir tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang semester 5 dan semester 7 untuk ikut pre-graduate weekend ini. Jadi akan dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Agustus 2021. Bagi teman-teman yang mau ikut, silakan untuk mengisi link yang terlihat di flyer itu. Selanjutnya. Oke, demikian warta kita hari ini. Aku kembalikan lagi kepada Eben. Thank you, Daniel. Mari teman-teman, kita yang telah menikmati paket pembinaan mahasiswa Kristologi part 1 sebelumnya dan part 2 ini, kiranya kita memiliki hati yang tergerak untuk memberitakan Injil dan mewartakan kasih Allah di tengah-tengah orang terdekat kita. Sehingga banyak jiwa yang mengenal Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita di tengah dunia yang penuh kelam dan pergumulan. Mari kita bernyanyi, Tuhan, ini tugas kami.
pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ada Bang Alex, dipersilakan untuk menjadi kita. Maaf, Bang Iko dipersilakan. Oke, nggak apa-apa. Mari kita berdoa. Teman-teman, tadi beberapa saya dikasih di chat, saya baru ingat The Antiquities bukunya Josephus, tulisannya Josephus, dan kira-kira saya tulisannya seperti itu. Nah, nanti bisa kita akan pikirkan kalau ada beberapa yang mau diskusi tentang itu, kita bisa teruskan. Oke, nanti mari kita berdoa sekarang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 2 kali PPM yang telah kami lalui. Kami bersyukur, kami terus dibukakan ya Tuhan, mengenai Kristus. Allah yang telah mengambil rupa manusia untuk kehidupan kami. Kami yang telah mati, seteru Allah, dibawa kembali, menikmati hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan kiranya ya Tuhan, itu terus yang mendorong kami ya Tuhan, untuk terus berjuang di dalam pelayanan ini. Terus berjuang di dalam pemuridan. Apa yang kami beritakan, janji tentang hidup, the promise of life. Dan itu mendorong kami terus-menerus ya Tuhan. Untuk mau melakukan segala upaya. Agar orang-orang yang kami kasihi,
orang-orang di sekitar kami juga mengalami apakah artinya hidup yang berkelimpahan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 2 kali PPM ini ya Tuhan. Kiranya ini tidak hanya menambah pengetahuan kami atau keingintahuan kami, tetapi berakhir ya Tuhan dengan kerinduan. Yesus adalah segala-galanya. Yesus Kristus adalah yang terutama. Dan supremasi Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan kami terus belajar untuk hidup menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya. Tolong kami ya Tuhan, jika masih ada keterikatan-keterikatan atau apapun yang menjauhkan kami dari pengenalan akan Kristus, biarlah di dalam kasih karunia Tuhan kami bisa melihatnya itu sebagai bentuk kerugian, sampah, demi memperoleh apa yang paling berharga, Kristus sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan teman-teman ngambil waktu teduh sejenak.